Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini ketemu lagi dengan Ibu Suaibah. Di sini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, makna peristiwa dalam kehidupan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, semoga dengan membaca doa tadi, ilmu yang ibu sampaikan atau materi yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal kalian untuk kedepannya. Baiklah, di sini kita akan membahas peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa adalah suatu kegiatan yang dialami oleh kita ataupun orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada juga peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan juga ada peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa adalah suatu pengalaman yang pernah terjadi. Kemudian, peristiwa itu ada kaitannya dengan sejarah. Sejarah sebagai peristiwa memiliki arti bahwa sejarah merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Untuk menilai kebenarannya, sebuah peristiwa sejarah harus memilih bukti-bukti yang menguatkan. Seperti contohnya saksi mata peristiwa, kemudian menemukan peninggalan-peninggalan sejarah, dokumen, dan ada catatannya. Contoh dari peristiwa sejarah yang bersifat unik, ibu ambil satu contoh, yaitu peristiwa pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Hanya berlangsung satu kali dan tidak akan terulang lagi. Meski pada tahun 1965 terdapat pemberontakan G30S PKI, namun motif, pelaku, dan tempat pemberontakan berbeda. Pentingnya sebuah sejarah dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah apabila peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Karena sifat yang penting peristiwa harus memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi masyarakat pada masanya dan masa-masa berikutnya. Contoh lain peristiwa sejarah bersifat penting adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang mampu membangkitkan rasa persatuan dan kebangsaan antara masyarakat Indonesia. Kemudian dengan subtema 2 yaitu membahas tentang makna. Yang dimaksud makna hidup adalah perasaan berarti dan bermakna yang muncul terkait dengan peristiwa atau pengalaman hidup yang membahagiakan ataupun menyenangkan. Kemudian, ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang ibu akan melanjutkan materi yaitu ibu akan memperkenalkan kalian yaitu rumah betang Uluk Palin. Ini contoh gambar rumah betang Uluk Palin. Mari kita sambil membaca bersama ya. Rumah betang
atau Rumah Panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambalo Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang pernah diperbaiki pada tahun 1940-an. Karena kondisi pada tahun itu rumah ini terbakar. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk Palin dan Sungai Nyabau akibat erosi. Jadi rumah betang ini sudah 3 kali berpindah tempat dengan menyesuaikan perubahan arus sungai. Itulah sejarah tentang Rumah Betang Uluk Palin. Kemudian Ibu akan melanjutkan materi yaitu keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Ibu ambil satu contoh keragaman budaya yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada, kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya terbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas setiap daerah masing-masing. Berikut contoh budaya daerah yang ada di Indonesia. Di sini terdapat 2 contoh bahasa Indonesia, yaitu yang pertama bahasa Indonesianya saya. Bahasa Jawanya saya adalah aku atau kula. Kemudian bahasa Sundanya abdi. Bahasa Batak dari saya yaitu ahu. Kemudian bahasa Papuanya saya yaitu sa. Jadi di sini terdapat perbedaan 4 budaya bahasa yang berbeda-beda. Terdapat 4 bahasa yang berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan Papua. Kemudian ada satu contoh bahasa lain, bahasa Indonesianya rumah. Kemudian bahasa Jawanya omah. Kemudian bahasa Sundanya imah. Kemudian bahasa Bataknya bagos atau bagas. Kemudian bahasa Papuanya rumah atau rumo. Begitu. Jadi setiap daerah mempunyai ciri khas yang masing-masing. Ini contoh ciri khas bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Karena Indonesia terkenal berbagai keragaman budaya bangsa di wilayah. Kemudian tidak hanya bahasa yang menjadikan keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Contohnya tadi rumah betang yang Ibu sampaikan.
Rumah adat juga merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Contohnya tadi rumah betang ulu palin yang telah Ibu sampaikan. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Namun, ada rumah adat setiap daerah yang berbeda-beda. Setelah mengenal keragaman budaya di Indonesia, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang jenis-jenis usaha di lingkungan sekitar dan sumber daya alam di sekitar. Materi jenis macam-macam usaha. Di sini Ibu mengkelompokkan jadi 4 jenis usaha. Ada usaha pertanian, perdagangan, dan jasa, dan industri. 4 jenis usaha itu, contohnya pertanian. Pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan lele, peternakan ayam. Jenis usaha yang kedua, perdagangan. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Jenis usaha ketiga yaitu jasa. Contohnya salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa atau yang disebut sebagai konter. Yang keempat, jenis usaha keempat, industri kecil. Contohnya pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, ataupun mebel. Di sini Ibu akan menunjukkan contoh dari jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini, ketiga gambar ini termasuk ke dalam jenis usaha jasa. Di sini ada jasa tempat fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel motor. Kemudian ada lagi contohnya. Ini gambar perajin mebel. Termasuk dalam jasa industri kecil. Kemudian sampingnya industri mobil. Di bawahnya lagi ada kegiatan jual beli di pasar, yaitu masuk ke dalam jenis usaha perdagangan. Sampingnya orang belanja di toko swalayan juga termasuk ke dalam jenis usaha perdagangan. Kemudian dokter memeriksa pasien dan guru mengajar termasuk ke dalam jenis usaha jasa. Mari kita tempel gambar dari media ini. Kemudian materi selanjutnya, sumber daya alam di lingkungan sekitar. Sumber daya alam yang dapat kita temui terdapat 5 jenis sumber daya alam, yaitu ada air, tanah, tumbuhan, batu, gambar yang lebih jelas. Ada tumbuhan, 5 sumber daya alam, ada tumbuhan, tanah, air, batu, dan hewan. Sekian dari penjelasan dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.